Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Bikin geger. Elkan Bagot diam-diam tiba di Bali, tanda masuk starting line up timnas. Kedatangan Elkan Bagot menimbulkan spekulasi besar soal strategi Patrick Kluivert. Apakah ini sinyal kuat dia bakal jadi tembok utama di lini belakang Garuda? Simak fakta lengkapnya di sini. Super heboh untuk hari ini. Akhirnya Mauro Zijlstra bergabung dengan timnas Indonesia. Ini keinginan orang penting di skuad Garuda. Para supporter yang sudah lama menunggu momen ini. Ternyata orang penting di skuad Garuda sangat menginginkan Zijlstra untuk menambah kekuatan tim. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Top Marco Top dan bikin geger. Media Australia sebut timnas Indonesia mengerikan. Jay Itzes CS bikin takut lawan. Media Australia memberi julukan sangar atau mengerikan untuk timnas Indonesia, mengakui kualitas luar biasa yang ditunjukkan oleh Jay Itzes dan rekan-rekannya. Dengan permainan solid dan tajam, timnas Garuda kini jadi ancaman nyata di Asia. Simak fakta lengkapnya di sini. Mengejutkan, pemain lokal ini bantai statistik pemain asing di Liga 1. Saatnya ke timnas. Jarang disorot, tapi data tidak bisa bohong, winger lokal ini menyalip pemain asing dalam urusan produktivitas. Gol dan asisnya konsisten hadir hampir di tiap laga. Mr. Kluivert, apakah kamu sudah melihat bintang lokal ini? Simak detail lengkapnya di sini. Keren banget! 9 pemain timnas jadi kapten klub, mayoritas berjaya di luar negeri. Timnas Indonesia kini diisi pemain-pemain dengan mental pemimpin sejati. Dari 9 pemain yang jadi kapten di klub masing-masing, 6 diantaranya justru mengemban ban kapten di luar negeri. Ini jadi bukti kualitas dan karisma pemain Garuda mulai diakui secara global. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Bikin geger. Elkan Bagot diam-diam tiba di Bali, tanda masuk starting line up timnas. Kedatangan Elkan Bagot menimbulkan spekulasi besar soal strategi Patrick Kluivert. Apakah ini sinyal kuat dia bakal jadi tembok utama di lini belakang Garuda? Simak fakta lengkapnya di sini. Elkan Bagot dikabarkan sudah berada di Bali jelang pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Belum diketahui apakah hadirnya Elkan Bagot di Bali untuk gabung ke Timnas Indonesia atau sekedar liburan. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama Doknern. Pria tersebut membagikan momen foto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload Instagram Stories bersama bag kelahiran Bangkok, Thailand. Itu. Akun Instagram Doknern terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Raudasa. Raudasa langsung merepost Instagram Stories dari Doknern. Adapun 2 orang tersebut terpantau sedang berada di Bali. Mungkin saja mereka bertemu dengan Elkan Bagot di salah satu tempat penginapan di Bali. Kemungkinan tempatnya itu adalah The Apurva Kempinski Bali, Badung. Momen foto bersama Elkan Bagot itu dibagikan sekitar 22 jam yang lalu. Menarik ditunggu apakah Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia atau tidak. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berniat memanggil Elkan Bagot jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya, Elkan Bagot menolak itu karena sedang fokus bersama Blackpool FC di sisa 3 pertandingan. Kini, tugas Elkan Bagot bersama klub kasta ketiga Inggris itu sudah selesai. Elkan Bagot kembali dari peminjaman ke Ipswich Town.
Adapun kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan segera berakhir Juni 2025. Belum diketahui kemana berlabuhnya bek berusia 22 tahun itu. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025. TC itu digelar sebagai persiapan untuk menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Elkan Bagot bisa menjadi opsi bergabung bersama Timnas Indonesia di Bali. Sebab ada dua pemain Timnas Indonesia di posisi back yang sedang cedera, yakni Kevin Dix dan Dean James. Elkan Bagot sudah sangat lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain saat Timnas Indonesia melawan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 21 November 2023. Elkan Bagot tidak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia karena dikabarkan bersitegang dengan Shin Tae-yong. Ini bermula saat Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk membela Timnas U-Strip 23 Indonesia melawan Guinea pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris 9 Mei 2024. Elkan Bagot tidak datang ke Paris karena sudah memesan tiket untuk berlibur bersama kekasihnya. PSSI juga menggelar TC di Bali untuk menarik pemain-pemain Timnas Indonesia di luar negeri biar sekaligus liburan. Para pemain Timnas Indonesia sepertinya dipersilahkan untuk berlibur terlebih dahulu sebelum nantinya fokus berlatih pada 26 Mei 2025. Kami berusaha merayu mereka mau liburan di mana. Ya, memang ada dari mereka yang sudah berencana mau liburan ke Bali. Jadi rayuan pulau kepalanya maunya di Bali, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Super heboh untuk hari ini. Akhirnya Mauro Zijlstra bergabung dengan Timnas Indonesia. Ini keinginan orang penting di skuad Garuda. Para supporter yang sudah lama menunggu momen ini. Ternyata orang penting di skuad Garuda sangat menginginkan Zijlstra untuk menambah kekuatan tim. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Mauro Zijlstra tampaknya mendapatkan kabar baik soal proses naturalisasinya seiring dengan ketertarikan dari sosok penting dari Timnas Indonesia terhadap sang bomber. Sang striker berusia 20 tahun sudah lama dibicarakan di kalangan supporter Timnas Indonesia lantaran dia merupakan sosok bomber yang sudah lama didambakan. Sejak era Shin Tae-yong, satu kekurangan Timnas Indonesia ada di lini serang dan Zijlstra diharapkan bisa menjadi jawaban dari kekurangan tersebut. Pada tahun lalu, Zijlstra pun pernah menyampaikan harapannya untuk membela Timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada media Belanda Voetbal Primeur atau YouTuber Yusa Nugraha. Yusa pun sudah lama menyampaikan update soal proses naturalisasi Mauro Zijlstra dari waktu ke waktu. Terbaru pada Selasa dalam kurung 13 Mei 2025 kemarin, Yusa Nugraha mengatakan bahwa Mauro Zijlstra telah mendapatkan kabar baik mengenai proses naturalisasinya. Beberapa hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, aku tanya ke Mauro saat kita ngobrol-ngobrol tentang apakah kamu dapat kabar lebih banyak tentang proses naturalisasi dengan PSSI. Kata Yusa dalam unggahan terkininya di YouTube. Yusa mengklaim bahwa Zijlstra sedang mengurusnya bersama dengan Fardi Bachdim yang selama ini menjadi agen untuk Timnas Indonesia.
Dia bilang saat ini kita juga sedang melakukan proses dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi agen dari Timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya. Tambahnya, kabar baiknya adalah Mauro Zijlstra diklaim masuk dalam radar pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg. Yusa mengatakan bahwa sang asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Senior menginginkan Zijlstra untuk berbagai turnamen U23 pada tahun ini. Mauro juga cerita bahwa Gerald yang jadi pelatih kepala Timnas U23 yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama Timnas U23, kata Yusa. Mauro bilang bahwa Gerald sangat tertarik atau sangat menginginkan Mauro memperkuat Timnas Indonesia U23. Jadi dari pihak pelatih, Gerald, Mauro sangat dibutuhkan di Timnas Indonesia U23. Tambahnya, Timnas Indonesia U23 punya agenda yang sangat padat pada tahun ini, dengan melakoni Piala AFF U230 2025 pada bulan Juli. Kemudian kualifikasi Piala Asia U230 2026 pada bulan September. Selain itu, skuad Garuda Muda juga akan menghadapi SEA Games 2025 yang akan digelar di akhir tahun ini. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with Top Marco Top dan bikin geger. Media Australia sebut Timnas Indonesia mengerikan. Jay Itzes CS bikin takut lawan. Media Australia memberi julukan sangar atau mengerikan untuk Timnas Indonesia, mengakui kualitas luar biasa yang ditunjukkan oleh Jay Itzes dan rekan-rekannya. Dengan permainan solid dan tajam, Timnas Garuda kini jadi ancaman nyata di Asia. Simak fakta lengkapnya di sini. Performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 perlahan mulai menjadi sorotan dunia. Skuad Garuda yang tadinya dipandang sebelah mata kini mulai menunjukkan tajinya. Perlahan Timnas Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Berkat perjalanan positif inilah, Timnas Indonesia kerap mendapat julukan-julukan unik dari sejumlah pihak, salah satunya dari media Australia. Media Australia pernah memberikan julukan sangar untuk skuad Garuda. Sebelumnya, saat menjelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Australia di Stadion Sydney, Kamis (20 Maret 2025), media Australia ramai menyoroti perkembangan pesat tim Garuda. Salah satu media ternama, Sydney Morning Herald, bahkan memberikan julukan sangar kepada skuad asuhan Patrick Kluivert dengan menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia yang tertidur. Dalam artikelnya, Sydney Morning Herald menulis bahwa bukan Australia yang pantas disebut sebagai raksasa sepak bola yang sedang tertidur, melainkan Timnas Indonesia. Raksasa yang sebenarnya sedang tertidur di Asia justru berada di sebelah utara kita, yakni Indonesia, tulis mereka. Pujian ini tidak datang tanpa alasan. Media tersebut menyoroti tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang selama ini belum sepenuhnya diiringi dengan performa maksimal di lapangan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar terlihat jelas, terutama sejak tahun 2023 ketika PSSI dipimpin oleh Erick Thohir. Salah satu langkah signifikan yang dilakukan adalah mempercepat proses naturalisasi pemain yang kini mulai membuahkan hasil. Nama-nama seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Ole Romeni menjadi andalan baru Timnas Indonesia dan menunjukkan kualitas yang dapat bersaing di level Asia.
Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 9 poin. Dua laga sisa melawan Cina dan Jepang pun diprediksi menjadi titik balik yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Dengan semangat yang terus membara dan deretan pemain potensial, timnas Indonesia kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh negara-negara Asia lainnya. Julukan sebagai raksasa Asia yang tertidur bisa jadi akan segera berubah menjadi raksasa yang terbangun. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Mengejutkan, pemain lokal ini bantai statistik pemain asing di Liga 1. Saatnya ke timnas. Jarang disorot, tapi data tidak bisa bohong, winger lokal ini menyalip pemain asing dalam urusan produktivitas. Gol dan asisnya konsisten hadir hampir di tiap laga. Mr. Kluivert, apakah kamu sudah melihat bintang lokal ini? Simak detail lengkapnya di sini. Winger lokal Liga 1 dengan torehan asisnya layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Winger tersebut ialah Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri bersaing dalam 5 besar pemain yang menorehkan gol plus assist terbanyak di Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain Dewa United itu berada dalam urutan ketiga dengan 7 assist dan 12 gol. Egy Maulana Fikri berada di bawah rekan setimnya Alex Martins yang berada di peringkat pertama. Alex Martins mencatatkan 23 gol dan 5 assist. Di posisi kedua ada pemain Persib Tirone Del Pino yang memiliki 16 gol dan 6 assist. Torehan Egy Maulana Fikri di atas pemain Persija Gustavo Almeida dalam kurung 18 gol, 0 assist, dan pilar PSS Gustavo Tocantins dalam kurung 14 gol, 4 assist. Jika dilihat statistik di atas, Egy Maulana Fikri merupakan satu-satunya talenta lokal. Pemain 24 tahun itu juga tampil konsisten membantu Dewa United berada di posisi kedua klasemen hingga pekan ke-32 Liga 1 2024 hingga 2025. Jika Egy Maulana Fikri dan Dewa United konsisten dalam 2 laga tersisa, mereka akan mengakhiri musim sebagai runner-up. Dengan penampilan Egy Maulana Fikri tersebut, Patrick Kluivert rasanya bisa memberi kesempatan ke pemain kelahiran Medan itu. Egy sendiri sebenarnya langganan dipanggil ke timnas Indonesia. Pada Maret lalu, sejatinya Egy Maulana Fikri dipanggil ke Patrick Kluivert timnas Indonesia. Akan tetapi ia akhir absen karena cedera. Kemungkinan besar peluang Egy untuk bermain di timnas Indonesia lagi ada saat melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt. Keren banget!
9 pemain timnas jadi kapten klub, mayoritas berjaya di luar negeri. Timnas Indonesia kini diisi pemain-pemain dengan mental pemimpin sejati. Dari 9 pemain yang jadi kapten di klub masing-masing, 6 diantaranya justru mengemban ban kapten di luar negeri. Ini jadi bukti kualitas dan karisma pemain Garuda mulai diakui secara global. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Inilah daftar pemain timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya masing-masing. Total ada 9 nama pemain skuad Garuda yang menjabat kapten di klubnya masing-masing. Siapa saja? 1. Jordi Amat. Jordi Amat menjabat sebagai salah satu kapten tim Johor Darul Ta'zim sejak musim 2023-2024. Jabatan tersebut berlanjut sampai saat ini. Pada musim 2024-2025, Jordi Amat tampil 16 kali dengan ban kapten di lengannya. Pemain 33 tahun tersebut bukanlah kapten utama, melainkan wakil kapten. Pemain kelahiran Barcelona tersebut memang jadi kapten di beberapa laga timnas Indonesia. Kini dirinya jarang jadi starter di klub maupun tim nasional. 2. Jay Itzes. Pemain kelahiran Mirlo tersebut jadi kapten sejak 2 Februari 2025. Dirinya ditunjuk sebagai kapten usai Joel Pohjan Palo hengkang ke Palermo. Beberapa bulan sebelumnya dirinya sudah jadi kapten utama timnas Indonesia. Dirinya mulai mengenakan ban kapten timnas Indonesia sejak 5 September 2024 di laga kontra Arab Saudi. 3. Justin Hubner. Berbeda dengan 2 nama pertama, Justin Hubner menjadi kapten di tim junior Wolverhampton Wanderers atau tim Ustrip 21. Awalnya ia diangkat sebagai wakil kapten sejak 2023, lalu jabatannya naik setahun kemudian. Setelah itu Justin Hubner dipinjamkan ke klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Setelah peminjamannya berakhir, Justin Hubner kembali menjabat sebagai kapten tim. 4. Kevin Dix beberapa kali kerap mengenakan ban kapten di FC Copenhagen musim ini. Jabatan aslinya bukanlah kapten utama, melainkan wakil kapten tim. Salah satu laga di antaranya adalah saat FC Copenhagen menantang Chelsea di UEFA Conference League. Dirinya juga kerap menjadi kapten saat tim bertanding di Liga Denmark. 5. Maarten Paes. Maarten Paes juga bukanlah kapten utama tim FC Dallas. Namun pemain kelahiran Nijmegen tersebut beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten di laga uji coba. Dirinya menjadi kapten dalam laga uji coba menghadapi Dinamo Tbilisi dalam kurung Georgia dan Brøndby dalam kurung Denmark. Selain itu dirinya mengenakan ban kapten kala memainkan laga ke-100-nya bersama FC Dallas saat jumpa Minnesota United. 6. Calvin Verdon. Calvin Verdon memang bukanlah kapten utama tim NEC Nijmegen. Dirinya mendapatkan kesempatan berharga tersebut saat timnya bertandang ke markas Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena Minggu dalam kurung 11 Mei 2025. Calvin Verdon berhasil menunjukkan karismanya saat mengenakan ban kapten. Timnya dibuat kesetanan saat menggulung Ajax Amsterdam dengan skor 0-3 di depan suporternya sendiri. 7. Rizky Ridho. Bagaimana dengan pemain lokal? Nama Rizky Ridho jadi nama terdepan dalam daftar kapten di timnya sendiri. Dirinya langsung menjadi kapten sejak Persija melakoni musim 2024-2025 di usianya yang baru 23 tahun. Rizky Ridho jadi kapten utama menggantikan Andritanye Ardiasa sebagai bentuk regenerasi. Penampilannya tenang dan lugas selama Rizky Ridho mengenakan ban kapten Persija. Rizky Ridho jadi kapten utama timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. 8. Hernando Ari.
Penjaga gawang asal Semarang tersebut dipercaya menjadi kapten tim Persebaya dalam 3 laga terakhir timnya di Liga 1 2024/2025. Sayang Hernando belum menunjukkan hasil positif selama menjadi kapten. Dirinya baru 3 kali menjadi kapten dan hanya mengantarkan Persebaya menang dalam laga lawan Persik Kediri di putaran pertama lalu. 9. Ricky Kambuaya. Sama seperti Hernando, Ricky Kambuaya memang belum menjadi kapten utama Dewa United di Liga 1 2024/2025. Dirinya dipercaya menjadi kapten saat Risto Mitrovski berhalangan tampil. Total Ricky menjabat kapten dalam 5 laga Dewa United pada musim ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Seperti doa jika sungguh-sungguh insya Allah terijabah, amin. Erick Thohir sampaikan pesan menyentuh untuk timnas Indonesia. Bukan sekadar motivasi, tapi ini kalimat yang bisa menggetarkan jiwa. Erick Thohir memberi pesan tegas, jangan gentar walau menghadapi raksasa sekalipun. Cina mungkin kuat, tapi semangat Garuda bisa lebih dahsyat. Simak fakta lengkapnya di sini. Ada pesan dan doa dari Erick Thohir jelang laga kontra timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang yang tinggal menghitung hari. Ketua Umum PSSI itu memberikan pesan penting kepada timnas Indonesia jelang 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak bisa menyepelekan laga selanjutnya. Ia tegaskan belajar dari kasus kekalahan sebelumnya. Pesan Erick Thohir kepada timnas Indonesia, ia pun mencontohkan pesan ini ibarat doa agar tidak mengulangi kekalahan menyakitkan dari Australia sebagai pelajaran berharga. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, peluang itu tetap terbuka. Tapi jangan remehkan lawan, apalagi Jepang, karena kami bermain tandang, ujarnya. Kami harus tetap optimis. Lolos ke Piala Dunia itu tidak mudah. Tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Sepak bola itu 50-50, tegasnya. Sisi lain Erick Thohir jarang diketahui, melihat dan mendengar kisah Erick Thohir adalah orang yang bekerja keras untuk kemajuan Indonesia. Hal ini pernah disampaikan langsung istri mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Cha Yang-ju menilai Erick itu menjabat banyak kepentingan sebagai menteri negara bahkan pemilik klub Oxford di Inggris. Dia adalah orang yang tidak memiliki setidaknya 10 tubuh. Saya dengan tulus mengucapkan selamat atas promosi FC Oxford, tulis Cha Yang-ju dikutip dari akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Maka tak heran dia kaget tapi juga dibuat takjub bahwa betapa besarnya tanggung jawab yang dibawa ketum PSSI tersebut. Hari itu adalah hari di mana Shin Tae-yong dan Cha Yang-ju berjanji untuk bekerja lebih keras untuk perkembangan sepak bola Indonesia, tulisnya. Namun usai pertemuan itu lalu awal tahun 2025 bahwa kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sudah berakhir. Selama STY menjabat pelatih timnas Indonesia, telah memberikan banyak prestasi mulai dari runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U20 2023, hingga 16 besar Piala Asia 2023.
berhasil mencetak sejarah yaitu lolos kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda harus siap melanjutkan laga selanjutnya, yaitu babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sehubungan dengan pelatih Timnas Indonesia, PSSI sudah menunjuk pelatih baru yakni asal Belanda, Patrick Kluivert, untuk gantikan STY. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik untuk timnas, kata Erick Thohir saat konferensi persnya lalu. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.